Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Saya akan mengupas sebuah berita ya yang dirilis oleh detik.com terkait dengan sebuah analisa terkait apa sih kriteria yang dipakai oleh panitia SNPMP untuk menerima para calon mahasiswa di jalur SNPMP. Eh, ada yang menyebut seorang guru yang menyebut SNPP jalur gaib. Begini respon panitia SNPMP. Memang SNPMP ini mengandung misteri yang sangat tinggi, di mana ada banyak kalkulasi, ada banyak perhitungan, tetapi kadang perhitungan dan kalkulasi itu tidak menghasilkan kenyataan seperti yang terjadi. Nah, kita akan pelan-pelan ya, bagaimana respon panitia menjelaskan sebenarnya bagaimana sih kriteria penerimaan SNPMP. Pihak sekolah mempertanyakan kriteria dan indikator yang dipakai PTN dalam menentukan siswa lulus di jalur SNPMP. Lantas seperti apa respon panitia SNPMP? Nah, ini adalah seorang guru namanya Tri Suhartono dari Al-Wildan Islamic School menuturkan telah melakukan analisis perihal SNPMP agar murid-muridnya lebih banyak yang diterima. Tapi sampai saat ini saya menyebut jalur SNPMP adalah jalur gaib. Ujar Tri dalam acara sosialisasi SNPMP dan jalur mandiri di IPB University pekan lalu. Ia mengungkapkan pihak sekolah tidak pernah tahu cara pasti agar para siswa diterima di PTN lewat jalur SNBP. Pengalaman tahun lalu juara satu umum ikut SNBP dan tidak lulus. Yang lulus justru yang bukan juara. Ujar Tri. Ia pun menanyakan apakah ada indikator atau kriteria agar bisa diterima SNBP. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi misteri ya. Jadi ada eh, kalkulasi ya, perhitungan dari tim sekolah memberikan analisa si A si B ini bakal lolos, tapi kenyataan tidak lolos. Ada bahkan yang tidak diprediksi lolos itu dengan modal yang minim, tapi ternyata bisa lolos. Nah, Bekti Cahyo Hidayanto dari Panitia Pusat SNPP mengatakan sebelum tahun 2023 tidak ada perbandingan nilai rapor siswa dari satu sekolah dengan sekolah lain. Metode yang dipakai adalah panitia memiliki indeks sekolah secara nasional yang didapatkan dari nilai UTBK 3 tahun terakhir. Ternyata ada satu faktor koreksi ya dari nilai rapor yang diinputkan di sistem PDSS, di mana setiap sekolah itu ada nilai indeksnya, indeks sekolah yang diperoleh dari nilai UTBK 3 tahun terakhir. Jadi sekolah-sekolah yang memiliki track record bagus di jalur UTBK, yaitu skor UTBK yang tinggi, maka dia punya peluang memiliki indeks yang tinggi. Misal, ini ada simulasi yang misal nilai 90, tapi indeks sekolahnya 0,5, maka kalau dikalikan jadinya 45. Kalau dibandingkan dengan sekolah yang nilai siswanya cuma 75, tapi indeks sekolahnya 0,9 misalnya, maka tetap lebih tinggi dari sekolah lainnya. Rumusan ini fair dan jelas, terekam dan bisa ditrace atau ditrace oleh ujar Bekti. Jadi ternyata teman-teman sekalian ada faktor yang menentukan skor indeks sekolah itu kompetitif atau tidak, yaitu dilihat dari hasil nilai UTBK alumni di sekolah itu 3 tahun terakhir. Ia menambahkan, bila sekarang ditemukan ada murid dari sekolah yang sama, kelas yang sama, ada yang terima dan tidak, itu bisa trace penyebabnya. Mungkin bedanya beda, pakai IP atau tidak, apalagi sekarang pakai kurikulum merdeka. Begitu memberi contoh ya, dengan kurikulum merdeka, misalnya rata-rata nilai mata pelajaran si A lebih tinggi dari si B. Namun A mengambil mata pelajaran yang bukan mata pelajaran utama yang disarankan prodi yang ditujunya pada SNBP. Anak yang satunya atau si B justru lebih tinggi nilainya di mapel utama. Itu yang diterima. Jadi faktor berikutnya adalah pilihlah prodi yang eh, mapel utamanya itu nilainya bagus. Jadi kalau kita misalnya pilih prodi kedokteran misalnya, maka pastikan nilai biologi dan kimia itu lebih tinggi atau bagus dibandingkan nilainya lainnya. Kalau kita pilih prodi yang teknik, berarti kan nilai matematika sama fisika itu yang diprioritaskan dibandingkan nilainya lain. Jadi bisa jadi si A
itu secara rata bagus dibandingkan si B, tapi si B nilai utama mapel pendukungnya itu lebih bagus, maka peluangnya si B lebih besar. Dosen ITS itu juga mengatakan PTN lebih memilih sekolah yang siswanya punya rekam jejak yang baik. Jika ada sekolah yang muridnya sudah diterima di PTN, tahun depan diusahakan ada siswa mendaftar di prodi dan kampus yang sama. Jadi modalnya memang alumni itu memberikan kontribusi positif jika ada yang diterima di PTN jalur UTBK, maka bisa dijadikan sebagai apa itu modal untuk bisa ada yang memilih di jalur SNBP. Dengan catatan siswa yang diterima sebelumnya punya IPK baik. Begitu IPK-nya jelek, maka sekolahnya akan disingkirkan oleh sekolah lain. Satu lagi, pecah telurnya sekolah masuk SNBP biasanya ada siswa dari sekolah tersebut yang diterima lewat jalur UTBK. Nah, jadi untuk mengawali sebuah indeks sekolah di suatu PTN, maka harus dimulai dari adanya siswa yang diterima di jalur UTBK di PTN tersebut. Ia juga menyarankan agar sekolah mengikutkan muridnya pada lomba dengan kredibilitas yang baik atau lomba yang diadakan di prodi di PTN. Menurut Bakti, lomba-lomba yang digelar PTN merupakan jalur paling sakti yang eh, yang paling sakti agar diterima SNPP. Jadi selain melihat alumni yang diterima di Jawa TBK itu, sertifikat lomba sebaiknya adalah lomba yang diselenggarakan oleh PTN yang bersangkutan. Kalau ada anak yang ikut pada program di sistem informasi IPB dan menang meski tidak dapat free pass, kemungkinan besar dia akan diterima lewat jalur SNPP di jalur tersebut karena dia sudah diuji oleh orang itu sendiri. Oke, mungkin ini adalah sebuah jawaban dari kegalauan teman-teman yang masih menganggap jalur SNPP itu jalur gaib atau jalur yang tidak bisa diprediksi. Ini beberapa tips tadi yang bisa apa itu dipedoman ya, mulai dari pastikan nilai mapel utama itu bagus, kemudian ada alumni yang diterima jalur UTBK di prodi itu, dan kita punya sertifikat lomba dari eh, kompetisi yang diadakan oleh prodi yang gitu. Semoga ini bermanfaat, tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.